Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Pak Joko Setiawan. Pada kali ini akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana kita menggunakan media e-learning sebagai pembelajaran sehari-hari di MTS kita tercinta ini. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, beberapa hari yang lalu kalian sudah diberi oleh Bapak Ibu wali kelas kalian, yaitu tentang username dan password dari e-learning. Mungkin untuk yang kelas 8 dan kelas 9 sudah tidak asing lagi, namun untuk kelas 7 mungkin masih asing. Ini adalah file yang diberikan wali kelas kalian pada beberapa hari yang lalu, yaitu tentang username dan password e-learning yang akan kita gunakan pada pembelajaran yang akan datang. Di dalam file ini ada beberapa kolom. Yang perlu kalian catat adalah username yang berada di yang paling kiri ini, nomor 2 paling kiri, yang ada tulisan 006299 dan seterusnya, itu yang terdiri dari 10 angka. Misalnya ini punyanya Mas Wisnu Darojat, paling bawah sendiri nggih. Itu username-nya itu 00585000485 atas nama Wisnu Darojat kelas 9B. Kemudian yang kedua itu yang dihafalkan adalah password. Password itu yang paling kanan sendiri, yaitu dengan kode X92C7V. Yang paling bawah sendiri ini ya, ini adalah contoh. Saya ambil contoh punyanya Mas Wisnu Darojat, paling bawah sendiri. Kita ambil username-nya dan kita ambil passwordnya. Lalu username dan password ini kita jadikan satu dan kita catat, karena itu adalah sebagai sarana untuk masuk ke dalam e-learning kita. Nah, kita catat seperti ini. Kita punya catatan. Nah, seperti ini nggih. Ini adalah catatan yang kita buat. Jadi yang paling atas itu adalah alamat e-learning kita. Alamat e-learning kita itu nanti 58.141.26.2.8094. Ini adalah alamat e-learning yang nanti akan dimasukkan ke dalam Chrome, media Chrome kita, penjajahan Chrome kita. Kemudian yang bawahnya username atau NISN itu tadi yang telah kita baca di file yang diberikan oleh wali kelas kita tadi. Ini saya ambil tadi punyanya Mas Wisnu Darojat nggih, 00585 00455. Kemudian yang passwordnya X92C7V. Kalau ini sudah kita catat, kemudian kita akan menuju ke programnya. Bagaimana Pak? Kita akan menuju ke Chrome. Google ya, Google boleh, Chrome boleh. Ini saya pakai Google ya, pakai Google. Nomor 2 paling bawah bagian kiri. Gambar atasnya gambar sapu, kita klik nggih. Kita klik. Kita menuju ke Google. Kemudian alamat yang tadi kita masukkan ke yang paling atas sini. Yang paling atas. Bentar, ini kok malah kayak gini. Saya ulangi. Saya klik Google, kemudian alamatnya kita tuliskan di atas sini. Berapa Pak tadi Pak? 58.145.171.26.280. Saya ulangi, .280.94. Ini adalah alamat e-learning kita.
Kemudian kita enter. Nah, kita sudah masuk ke halaman utama e-learning. Setelah masuk ke halaman utama e-learning ini, kita masukkan username dan password yang kita catat dari lembaran yang dibagikan oleh wali kelas tadi. Saya ambil kepunyaannya Mas Wisnu tadi, pinten nggih? 005 58. Saya ulangi, 0058 500 485. Setelah itu kita masukkan passwordnya dengan huruf besar semuanya, X 92 C 7V. Ini kalian masukkan sesuai dengan punyanya kelas sendiri. Setelah itu kita beri remember me, kita kasih tanda agar besok kita tidak masukkan lagi. Kemudian dipencet yang biru, login e-learning. Seret, seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke halaman e-learning. Ini adalah halaman utama, ibaratnya ini adalah sebuah rumah. Maka gambarnya di sebelah kanan pojok atas itu ada gambar rumah. Ini adalah rumahnya. Kemudian nanti di dalam rumah itu ada kamar-kamar. Nah, untuk masuk ke kamar-kamar itu kita masuk ke kelas online. Jadi kelas online itu ibaratnya kita masuk ke dalam kamar-kamar. Nanti di dalam kelas itu nanti ada bermacam-macam mata pelajaran. Kita masuk ke dalam situ sesuai dengan pelajaran pada jam tersebut. Sekali lagi ini ibaratnya rumah nggih, ibaratnya rumah. Jadi ini nanti saya terangkan yang pokok saja. Yang pokok saja, yang besok kalau fitur-fitur yang lain kita pelajari sambil jalan, tapi ini yang pokok dulu. Jadi kita pencet, kita akan masuk ke salah satu pelajaran. Berarti kita masuk ke kelas online yang deretan atas, yang tengah ada tulisan kelas online, itu kita pencet. Kita pencet, jret. Nah, akan muncul ruang-ruang yang berupa mata pelajaran. Jadi ibaratnya rumah, kita akan masuk ke ruang-ruang ini. Kita mau masuk ke mana? Misalnya kita ambil pelajarannya Pak Joko nggih, pelajaran IPA. Berarti ini kita akan masuk ke kelas IPA. Kelas IPA 9B ini. Karena Mas Darojat kelas 9B, kita masuk nggih 9B. Jret, kita masuk. Nah, setelah kita masuk berarti ikon yang di atas itu ada dua. Yang pertama tadi yang kanan atas itu nggih ada gambarnya rumah kanan atas. Di bawahnya itu ada gambar kayak lembaran, ada gambarnya orang. Itu ibaratnya kita kembali ke kelas. Kalau yang atas tadi kembali ke rumah, kalau yang bawahnya kembali ke kelas. Kelasnya apa? Ini kelas IPA 9B. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Setelah kita masuk ke kelas, anak-anak sekalian, jangan lupa pertama kali yang dilakukan adalah absen atau kehadiran. Itu wajib. Jadi setelah masuk ke kelas, kalian harus absen. Dalam kelas IPA nanti harus absen. Kalian nanti masuk ke kelas IPS nanti absen lagi. Masuk ke kelas PKN absen lagi. Jadi langkah pertama setelah masuk ke kelas adalah absen. Mana letaknya Pak? Letaknya ada di baris nomor 3 yang tengah. Baris nomor 3 yang tengah, absensi. Ya, ini kita pencet absensi, kita pencet, nyet seperti itu. Kita tunggu. Nah, berarti kalian sudah melakukan hadir atau presensi. Kita lihat. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 13. Nah, berarti ini sudah melakukan konfirmasi kehadiran tanggal 13. Nah, berarti setelah presensi kita kembali lagi ke dalam kelas kita. Mana yang kita pencet? Yang kita pencet bukan rumah nggih. Kelas kita ada yang biru bawahnya. Kita pencet yang biru bawahnya. Sret. Nah, kita kembali ke kelas. Setelah kita kembali ke kelas, maka kita bisa
bereksplorasi di sini. Kita mau ngopo ya di sini, misalnya mau mengerjakan tugas atau mau melihat bahan ajar atau melakukan setoran tugas keterampilan dan sebagainya. Yang banyak ini tidak saya terangkan semuanya, kita ambil yang pokok saja. Yang baris kedua paling kanan bahan ajar, kemudian di bawahnya ada ujian CBT, kemudian baris yang bawah itu ada tugas KI 3 dan tugas KI 4. Jadi yang sering kita buka sekali lagi bahan ajar, kemudian ujian CBT, kemudian tugas KI 3 dan tugas KI 4. Bahan ajar itu apa, Pak? Bahan ajar itu kita melihat dan mendownload bahan ajar yang diberikan oleh guru ke kelas ini. Sekarang kita panjat dulu ya bahan ajar. Bahan ajar kita panjat. Bahan ajar. Nah, ternyata di sini di kelas 9B IPA sudah ada bahan ajarnya 2, yaitu file PDF tentang pembelahan sel dan ada video tautan YouTube di pembelahan sel. Ini kita buka kedua-duanya bisa. Kalau yang atas ini file PDF bisa kita download materinya, kemudian kita pelajari. Misalnya kita download, kita buka seperti ini. Kita buka misalnya nggih, buka. Ternyata isinya adalah bahan ajar. Kita lihat dulu. Sebentar, download. Nah, ini berarti adalah bahan ajar dibuat oleh Bapak Ibu guru yang telah kita download. Otomatis akan menyimpan di HP kita yang kita pelajari nanti ketika kita sudah tidak di kelas e-learning. Kita pelajari sewaktu-waktu, ini sudah kita download. Nah, ini adalah bahan ajar berupa PDF. Kalau bahan ajar yang berupa tautan URL atau tautan YouTube, kita juga bisa ini udah keluar. Coba kita masuk lagi nggih. Kita masuk lagi. Kalau terlalu lama itu akan keluar. Coba kita masuk lagi. Tadi berapa passwordnya? X92 C7V. Jadi e-learning itu kalau lama tidak disentuh atau lama kita biarkan, maka dia akan keluar sendiri. Maka kita harus masuk lagi seperti ini. Nah, kita tadi ke kelas online IPA nggih, tadi IPA, kita lihat bahan ajar tadi. Misalnya kita tadi sudah membuka yang pembelahan sel, kita buka yang video, buka URL. Nah, kita akan alamatkan ke YouTube kita. Nah, ini datang kembali adalah alamat YouTube yang kita. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel, manfaat pembelahan sel, dan penjelasan singkat tentang mitosis dan meiosis. Nah, udah nggih, kita cut ini kalau kita membuka yang tautan URL ini. Nah, jadi nanti tergantung Bapak Ibu guru memberikan belajarnya apa. Bisa file PDF, bisa file Word, bisa file film, bisa file PowerPoint dan sebagainya. Bisa kita download semuanya. Nah, kita akan kembali lagi ke kelas nggih. Kita pencet yang gambar biru, ada gambar orangnya, yang bawahnya rumah. Kembali ke kelas. Setelah itu mungkin ada pekerjaan yang dikerjakan, misalnya berupa CBT. Kita sesuai dengan perintah gurunya. Misalnya gurunya meminta untuk mengerjakan ujian CBT, kita harus mengerjakan ujian CBT. Kita buka misalnya ujian CBT. Kita buka, ternyata di ujian CBT IPA itu ada perintah. Kalau ada, ini kita geser ke kanan,
ke kiri, kita geser ke kiri. Ternyata ada 5 soal berupa penilaian pembelahan sel. Ada 5 soal. Disuruh mengerjakan tanggal 13 Juli sampai tanggal 21 Juli. Maka kita kerjakan saja. Ini ada kerjakan, kita pengen kerjakan. Kerjakan. Seperti ini. Nah, ini kita kerjakan. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai mengerjakan. Kita pencet mulai mengerjakan. Mulai mengerjakan. Anda yakin mau mengerjakan? Lanjut. Seperti itu. Maka kita tunggu. Kalau mengerjakan soal itu agak berat. Nah, ini ada pertanyaan. Ini nggih. Misalnya kita pilih yang A, selanjutnya ini ngawur nggih, kita pilih yang B, selanjutnya kita pilih yang B, selanjutnya kita pilih yang C, misal B misalnya, selanjutnya kita pilih yang A, selanjutnya selesai, kemudian kita akhiri. Terima kasih, seperti itu. Nah, setelah seperti itu kita akan kembali ke kelas, kembali ke dalam kelas, kita pencet. Nah, setelah kita kembali ke dalam kelas seperti ini ke ujian, berarti CBT tadi sudah dikerjakan nggih. Sudah dikerjakan. Kalau kita mau mengerjakan lagi itu nanti tidak bisa karena kita sudah mengerjakan. Nah, ini sudah ada skornya. Jumlah yang benar 3, yang salah 2. Berarti nilainya berapa Pak Joko? 60. Kalau sudah dikerjakan, kita tidak bisa mengerjakan kembali. Kita kembali lagi, back, kembali lagi. Kembali ke kelas, kembali ke kelas. Nah, itu tentang ujian CBT. Kemudian tugas K13, coba kita pencet tugas K13. Kita lihat. Tugas K13 ini adalah berupa laporan. Jadi ini adalah laporan dari nilai yang telah kita kerjakan di CBT. Jadi KI3 tadi, kalau kita kembali ke kelas, KI3 yang tugas KI3 ini adalah berupa laporan dari ujian CBT yang telah kita kerjakan tadi. Nilainya berapa? Itu kita lihat di sini di tugas KI3. Kita pencet. Oh, tadi saya sudah mengerjakan CBT penilaian pembelahan sel. Maka berapa nilainya? Nilainya adalah 60 nilainya. Nah, seperti itu. Ini berarti sudah kita kerjakan. Kemudian kalau kita menuju ke tugas KI4, KI4 itu apa Pak Joko? KI4 itu adalah tugas berupa keterampilan. Misalnya membuat poster, membuat gambar, membuat peta yang nanti akan diupload ke sini. KI4 itu adalah tugas keterampilan atau membuat video dan sebagainya, itu kita upload melalui KI4 ini. Kita coba kita buka nggih. Kita buka KI4. Tugasnya apa? Coba kita lihat IPA. Pembelahan sel. Keterangannya, gambarlah tahap-tahap pembelahan sel secara mitosis dalam selembar buku gambar. Kemudian foto dan upload pada tautan ini. Tugas dikerjakan tanggal 13 Juli sampai 24 Juli. Belum dinilai. Nah, upload. Nah, karena ini tugasnya adalah menggambar, kita disuruh menggambar dan disuruh memoto. Hasil foto tadi kita upload di sini dengan pencet upload. Kalau kita sudah menggambar, gambarnya kita foto, kemudian kita upload. Contoh, kita upload nih, kita pencet upload. Nah, kita akan pilih jenisnya berupa dokumen. Kita ambil, misalnya kita video, berarti kita ambil kirim tugas berupa dokumen atau video. Kita pilih, klik. Nah, kemudian kita pilih filenya. Filenya kita pilih. Misalnya saya mengambil gambar.
gambarnya acak aja nggih. Kita gambar acak misalnya ini. Kita pilih satu. Nah, setelah kita pilih file, kita kirim tugasnya, kirim. Nah, berarti tugasnya sudah terkirim. Loh, yang tadi upload sekarang sudah terkirim. Berarti kita sudah mengirim dari tugas KI 4 ini. Ini adalah cara mengirim tugas yang KI 4. Sebelum kita mengirim tadi, yang upload ini adalah yang biru ini bukan terkirim tapi upload. Setelah kita mengupload dan mengirim, ternyata sudah terkirim. Berarti ini sudah sampai di guru kita. Setelah ini terkirim, kita akan kembali ke kelas dengan cara memencet gambar yang biru, ada gambar putih orangnya ini. Kita pencet, kembali ke kelas. Demikian nggih, ini adalah fitur-fitur yang pokok, bahan ajar, ujian CBT, tugas KI 3, tugas KI 4. Yang kita lakukan apa di dalam kelas ini nanti tergantung perintah dari Bapak Ibu guru. Saya ulangi, yang sering kita buka adalah bahan ajar. Yang ini untuk melihat dan mendownload bahan ajar yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Di bawahnya ada ujian CBT, itu untuk mengerjakan tugas-tugas atau ulangan harian yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tugas KI 3 itu untuk mengetahui tugas yang kita kerjakan, ataupun juga mungkin untuk mengerjakan tugas pengetahuan yang dikerjakan di pelata pelajaran itu. Kemudian tugas KI 4 adalah tempat untuk mengirim tugas yang berupa keterampilan, menggambar, membuat video dan sebagainya, itu di KI 4. Jadi ada 4 item yang sering kita buka di e-learning ini. Bahan ajar, ujian CBT, tugas KI 3 dan tugas KI 4. Demikian nggih, ini adalah uraian singkat tentang penggunaan e-learning. Besok kita akan latihan, monggo ini dipelajari dengan baik-baik. Jika nanti kurang jelas, diulang-ulang lagi video ini. Mekaten anak-anak sekalian, lalu bagaimana cara keluarnya? Cara keluarnya kita akan kembali ke rumah. Kembali ke rumah dengan cara dipenyet kanan atas yang ada gambar rumahnya, dipenyet. Net. Maka kita akan kembali ke rumah. Kembali ke rumah, kita keluar, kita penyet bagian kiri yang atas ada gambar bulat dan set, itu adalah tombol keluar. Atau kita penyet bagian kanan paling bawah, log out, itu berarti kita keluar, log out. Apakah Anda akan keluar dari aplikasi? Apakah Anda yakin? Oke, yakin. Berarti kita setelah keluar di e-learning, tinggal kita back, dan selesai. Selesai nggih? Selesai, ke sini back. Nah, demikian anak-anak sekalian, ini adalah tutorial untuk penggunaan e-learning. Sudah barang tentu, jika nanti tidak jelas atau kurang jelas, monggo videonya diulang-ulang lagi biar sampai jelas. Kemudian kalau ternyata nanti belum jelas juga, besok bisa ditanyakan kepada Pak Joko di madrasah atau buat lewat para seller nih chatting. udah bikin toko keren-keren tapi Makasih, jualan tetap sepi. sekalian, Udah coba jualan online di aplikasi toko untuk belum? itu saya akhiri video tutorial pada kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.